Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurfarida. Saya mengajar di SDN Kampung Baru di Cinangka yang dipimpin oleh Bapak PLT Hikmat dan istrinya ya. Sebelumnya mungkin banyak yang tidak tahu ya siapa saya gitu ya, karena sebenarnya saya aslinya dari Cikupa. Jadi sebelum ke intinya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Atta yang sudah mengizinkan saya untuk hadir di sini, dan juga kepada Ibu K3S, Ibu Pupun. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurfarida. Saya tinggal di Anyar. Asli saya dari Cikupa. Ya. Pengalaman mengajar saya, sebelumnya saya pernah mengajar di SD Islam Terpadu di At-Taufik di Jati Umum di Kota Tangerang. Kemudian 2017 saya pindah ke Anyar ikut suami. Saya mengajar di SD Islam Akusena dari 2017 sampai dengan Maret 2019. Tahun 2019 alhamdulillah saya ikut tes CPNS dan akhirnya saya ditempatkan di SDN Kampung Baru bersama Pak Epul ya. Kemudian ada Pak Jupe, ada Bu Wita, ada Pak Dawam, dan juga Bu Nur Amalia. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian kepala sekolah di sini. Saya ingin berbagi tentang kegiatan pembatik dan juga pengenalan portal rumah belajar. Mungkin Bapak Ibu di sini masih asing ya dengan portal rumah belajar. Apa sih portal rumah belajar itu? Sebelumnya saya sudah bikin ini ya. Tadi saya sudah bikin PowerPoint untuk presentasi, tapi mungkin waktunya juga mepet ya. Ini tentang CV saya. Kemudian di sini saya ingin mensosialisasikan pemanfaatan portal rumah belajar dan pembatik. Jadi Bapak Ibu, pemerintah ini selama pandemi COVID ini mengeluarkan bantuan berupa kuota untuk belajar. Salah satunya yang bisa diakses adalah portal rumah belajar. Saya dapat kartu ini internet dari Simpati. Di sini bisa dilihat kalau Bapak Ibu yang punya Simpati ya, kalau yang dapat kartu ini. Di sini ada portal rumah belajar yang bisa diakses gratis dengan bantuan kuota internet dari pemerintah. Apa itu portal rumah belajar? What and why? Kenapa? Apa dan kenapa? Apa itu portal rumah belajar? Portal rumah belajar adalah sebuah portal belajar yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbud. Pusdatin Kemendikbud itu adalah Pusat Data Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dia itu dikemas secara apik, menarik, lengkap sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kenapa harus pakai portal rumah belajar ini? Karena ini diakses secara gratis, ya. Misalnya mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan ruang guru ya. Kalau ruang guru itu kan berbayar tiap bulan atau tiap tahun, tapi kalau ini gratis, tidak dipungut biaya. Selain itu juga ini merupakan salah satu produk dari Pusdatin Kemendikbud. Lanjut, di portal rumah belajar ini ada 4 fitur utama. Yang pertama itu ada kelas maya. Kelas maya ini memungkinkan Bapak Ibu guru yang ada di bawah naungan Bapak Ibu kepala sekolah ini untuk mengadakan kelas daringnya sendiri. Jadi siswa dan guru itu bisa ada di kelas itu tanpa harus tatap muka. Di sini disediakan kelas maya. Ini didaftarkan oleh sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa oleh gurunya. Gurunya mau masuk tidak bisa, harus didaftarkan dulu oleh sekolah. Kemudian ada sumber belajar. Di sini adalah sumber belajar yang disediakan oleh portal rumah belajar
mengisi atau memberikan materi kepada siswa-siswa Bapak Ibu guru sekalian. Di sini itu ada materi ajar yang bisa diakses oleh siswa. Misalnya untuk kelas saya mengajar kelas 5 SD, siswanya itu bisa mengakses ingin belajar IPA misalnya. Tinggal pilih mata pelajaran IPA. Jadi di sini lengkap Bapak Ibu dari mulai TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi kalau tergantung kita mau pilih apa, misalnya mau pilih mata pelajaran IPA gitu ya, tinggal diklik aja kelas SD, kelas 5, misalnya IPA. Nanti di situ ada sistemanya tentang apa, misalnya ada alat pencernaan atau seperti apa. Lanjut ya. Kemudian ada bank soal. Bank soal ini adalah kumpulan soal-soal. Jadi Bapak Ibu, portal belajar ini prinsipnya dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi bank soal ini adalah soal-soal kumpulan yang dibuat oleh guru-guru dari Indonesia. Jadi misalnya Bapak Ibu juga ingin memasukkan soal ulangan ke bank soal ini yang bisa diakses oleh guru-guru Indonesia juga bisa. Nanti akan diverifikasi oleh tim dari Pusdatin. Kalau lulus nanti bisa masuk ke bank soal ini seperti itu. Nah, ada juga laboratorium maya. Ini faksi pertamanya ya. Laboratorium maya ini biasanya untuk praktek IPA ya Bapak Ibu. Biasanya kalau IPA itu kita harus praktik di lab. Tapi ini adalah bentuk virtualnya. Jadi anak bisa belajar untuk praktik IPA di handphone. Tinggal masuk aja ke laboratorium maya. Di sana ada berbagai macam percobaan. Selain itu juga ada lembar kerjanya. Jadi anak bukan hanya melakukan percobaan, tapi bisa mengisi LKS-nya seperti itu. Selain 4 fitur utama tadi ada laboratorium maya, ada kelas maya, ada bank soal, ada juga sumber belajar. Di sini juga ada beberapa fitur pendukung seperti misalnya ada wahana jelajah angkasa, ada ada peta budaya dan lain sebagainya. Bapak Ibu bagaimana cara untuk mengaksesnya? Sangat mudah ya Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu di sini sudah paham tentang gadget ya, handphone ya, WA udah bisa. Nah, HP Android Bapak Ibu bisa unduh di Play Store, cari aja Rumah Belajar ya. Atau mungkin bisa di searching di website yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Seperti itu ya Bapak Ibu. belajar.kemdikbud.go.id. Iya. Jadi dengan portal Rumah Belajar kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kemudian, kenapa saya harus mensosialisasikan masalah portal Rumah Belajar dari Pusdatin Kemdikbud ini? Karena saya mengikuti program pembatik. Coba di sini saya mau tahu ada anak yang maksudnya guru di sekolah Bapak Ibu yang ikut program pembatik seperti saya. Ada juga suami nih. Suami ikut. Suami Bu ikut katanya tuh ya. Iya. Jadi mungkin Bapak Ibu masih belum ini ya, masih apa namanya tuh? Iya, masih belum tahu gitu. Apa sih ini pembatik itu? Bukannya bikin batik kita ya Bapak Ibu ya, bukan bikin batik baju atau batik kain gitu. Bukan, saya bukan jualan batik. Tapi saya ikut program dari Pusdatin Kemdikbud, yaitu pembatik itu singkatan dari pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kenapa harus ikut pembatik ini? Sangat banyak sekali Bapak Ibu manfaatnya. Contohnya yang saya rasakan ya, tadinya saya belum pernah ikut Zoom. Kemudian di situ saya diajarkan untuk gimana jadi host Zoom atau membuat video pembelajaran seperti itu. Jadi di pembatik ini ada beberapa manfaat. Yang pertama itu intinya ya, meningkatkan kemampuan TIK sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.
Jadi anak-anak sekarang itu kan sudah paham gadget ya. Jadi kita jangan kalah sebagai bapak ibu gurunya. Jadi kita harus lebih cerdas menghadapi anak-anak didik kita. Kita harus mengimbangi perkembangan zaman. Di sini kita diajarkan untuk lebih mengenal TIK seperti itu. Kemudian yang kedua, jika lulus kita akan mendapatkan sertifikat yang berstandar nasional karena ditandatangani oleh Kepala Pusdatin Kemdikbud ya. Itu jika mengikuti. Kemudian jika lolos lagi ke level selanjutnya itu berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar Provinsi Banten. Ini contoh sertifikatnya ya. Ini saya lulus level 1. Sekarang ini saya ada di level 4. Jadi di sini ada tahapan-tahapannya Bu. Ada 4 level. Level yang pertama itu level literasi. Literasi itu membaca. Jadi kita itu diajarkan di sini apa sih software itu, apa sih hardware itu, mouse fungsinya untuk apa, laptop fungsinya untuk apa, seperti itu ya. Literasi bagaimana dasar-dasar kita tentang TIK kita itu diuji ya. Setelah itu kita juga diadakan ujian daring. Setelah lulus di level 1, kebetulan Banten kalau tidak salah ada 9.000 guru yang ikut. Lanjut ke level 2, setelah lulus level 1, kita lanjut ke level 2 yaitu implementasi. Implementasi ini apa? Jadi kami para peserta pembatik ini mengimplementasikan software rumah belajar ini kepada anak didik kami. Kebetulan saya waktu itu ada beberapa siswa yang punya handphone, jadi saya ajak untuk mendownload, untuk menggunakan portal rumah belajar ini. Kemudian hasilnya kita buat vlog. Vlognya itu dimasukkan ke YouTube. Nah, di situ juga kita bisa belajar ya Bapak Ibu, bagaimana sih membuat vlog, bagaimana mengupload video ke YouTube, seperti itu. Banyak sekali manfaatnya. Kemudian saya setelah tes vlog, kemudian ada juga tes tulisnya, yaitu tes daring juga. Setelah lulus, kita lanjut ke level 3, yaitu level kreasi. Di sini selain ujian daring, saya juga harus membuat salah satu konten media pembelajaran. Boleh itu video pembelajaran atau multimedia pembelajaran interaktif. Kalau waktu itu saya pakainya multimedia pembelajaran interaktif yang pakai aplikasi Articulary Storyline 3. Ya, nanti saya kasih lihat contoh yang saya buat ketika saya lulus level 3 ini. Dan setelah lulus level 3, lanjut ke level 4. Ini level yang paling atas. Jadi, yang lulus level 3 itu belum tentu masuk ke level 4 karena hanya 30 peserta dari Provinsi Banten yang dipilih untuk jadi sahabat rumah belajar, bahasanya seperti itu ya, untuk 30 peserta ini. Kebetulan yang dari Cinangka saya dari Serang itu ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 5, rata-rata itu dari SMA. Ada dari Cikesal, ada dari Mancak, seperti itu. Nah, jika lulus di level 4 ini, dari 30-an itu akan dikukuhkan menjadi, yang terbaik ya dari 30-an ini, akan dikukuhkan menjadi duta rumah belajar Provinsi Banten, seperti itu. Nah, ini kemarin alhamdulillah para pembatik ini juga berkesempatan untuk kuliah umum di Zoom dengan Bapak Menteri Nadiem Makarim, seperti itu. Kemudian kami juga dapat materi dari Ibu Asma Nadia, dari Bapak Charles Bonar Sirait, yang pasti banyak sekali ya Bapak Ibu hal-hal yang mungkin saya tidak bisa dapatkan kalau misalnya saya diam aja dari seperti ya. Kalau saya tidak mencari tahu informasi, saya tidak akan mendapatkan pengalaman seperti ini, seperti itu. Maka dari itu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk mendelegasikan, mungkin ya Bu Pupun ya, bahasanya mendelegasikan. Jadi nanti hari Senin insya Allah saya mau mengajak minimal satu sekolah itu satu guru untuk ikut Zoom meeting dengan saya, seperti itu, untuk memperkenalkan portal rumah belajar ini supaya anak-anak juga bisa mengaksesnya. Kemudian juga untuk mengikuti pembatik tahun depan, seperti itu. Karena saya sendiri yang sudah mengikuti pembatik ini
dari awal level 1 sampai sekarang di level 4, yang saya ini level 4 harus membuat vlog, membuat blog, kemudian mensosialisasikan seperti ini, banyak sekali manfaatnya untuk saya Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengajak guru-guru Cinangka khususnya untuk ikut berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya Kecamatan Cinangka ini, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi itu saja mungkin pemaparan dari saya. Saya mungkin mau minta fotonya ya. Sekian, terima kasih. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya tentang pembatik, bisa menghubungi saya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Gubernur Parida. Ternyata Cinangka juga punya aset guru yang punya semangat besar untuk bisa mahir di dunia IT. Intinya setelah ini Bapak dan Ibu pastikan salah satu sekolah dipilih, mungkin pasti yang harus bisa mengoperasikan ya di HP juga bisa sebenarnya. Nanti Ibu Nur Parida akan membagikan link untuk tampaknya ya. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal mendaftar jatahnya satu sekolah, satu orang. Kemudian waktu untuk Zoom meetingnya juga nanti sudah ada jadwal tatatannya, dan pada waktu yang sudah ditentukan kita tinggal masuk mendaftar dan untuk ikut bergabung di Zoom meeting yang nanti hostnya tunggal ya nih, Bu Nur, hostnya tunggal. Berdua, hostnya berdua. Yang penting informasikan kepada Bapak dan Ibu, pilih satu guru untuk ikut Zoom meeting pada hari Senin. Di HP juga bisa sebenarnya, hanya kalau di laptop itu lebih lebih leluasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi berharap 36 sekolah itu diwakili, dan mohon tidak OPS ya, tidak OPS, artinya memberi kesempatan kepada guru yang lain untuk terpacu belajar seperti itu.